Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Full Moon Kitchen. Kali ini kita mau masak ikan goreng yang unik. Ini adalah ikan shishamo. Ya, ikan shishamo adalah ikan yang berasal dari perairan Jepang. Tepatnya ikan ini banyak ditemukan di Hokkaido, di bagian Jepang Utara. Ikan ini memiliki banyak nutrisi, mulai dari fosfor, vitamin B12, omega, dan masih banyak lainnya. Teman-teman tahu kenapa ikan sishamo perutnya isinya telur semua? Karena ikan sishamo ini melakukan migrasi ke perairan air tawar untuk bertelur, sehingga pada saat ditangkap, ikan-ikan sishamo ini dalam keadaan perut yang penuh dengan telur. Begitu teman-teman. Ikan sishamo ini rasanya enak sekali teman-teman, gak jauh kalah dengan ikan-ikan yang ada di Indonesia. Dan ikan ini memiliki nutrisi yang sangat baik terutama untuk anak-anak. Dan satu fakta unik lagi, ikan sisamo ini ternyata bisa dimakan sampai ke tulang-tulangnya. Tulang-tulangnya itu ternyata halus banget dan bisa dimakan. Nah, ini dia penampakan ikan sisamonya. Ikan sisamonya ini sebelumnya udah diawetkan. Diawetkannya itu tapi secara alami ya teman-teman, bukan pakai bahan kimia. Tapi diawetkan secara alami, yaitu dengan diberi garam, lalu dijemur di terik matahari, dan kemudian dipasarkan ke berbagai supermarket. Untuk resep ikan sishamo ini, teman-teman bisa mengganti jenis ikannya ya, semisalnya menggunakan ikan wader atau belut, atau dengan ikan-ikan yang memiliki tulang yang halus sehingga pada saat dikonsumsi tidak membahayakan. Apalagi pada saat dikunyah, duri-durinya nyangkut di tenggorokan, itu kan bahaya. Jadi diusahakan untuk mengganti jenis ikan sishamo ini dengan jenis ikan yang tidak memiliki tulang keras. Pilihlah ikan yang memiliki tulang rawan, salah satunya tadi yaitu ikan wader, baby ikan wader ya teman-teman. Nah, ini dia ikan sishamonya. Di sini ikan sishamonya memiliki kulit yang kilat ya, mengkilat. Ini menandakan bahwa ikan ini adalah ikan laut, ikan yang berasal dari laut yang datang ke sungai untuk bertelur. Seperti itu. Jadi ikan ini bisa hidup di air laut dan air tawar, teman-teman. Lucu banget ya, itu isi perut telur semua. Dan ini ikannya amis banget. Jadi di sini mau aku marinasi dulu sebelum aku goreng. Nah, ini ikannya satu bungkus gitu, isinya kira-kira dapatnya sekitar 8 ekor. Harganya sekitar 35 ribuan kalau dirupiahin. Nah, ini teman-teman lihat, perutnya isinya telur semua, penuh dengan telur. Aku bakalan puas banget makan ikan ini. Dan ini tahu kenapa mulut ikan sesamo pada kebuka semua kayak gini? Apakah mereka kelaparan? Bukan ya. Jadi ikan-ikan ini baru saja melewati proses pengawetan, yaitu dengan cara dijemur dan disiram garam. Nah, lanjut ini kita siram garam ya, karena mau kita marinasi. Kemudian kita taburkan sedikit kunyit. Sebelum ikan-ikan sisamo ini dimarinasi, tadi sebelumnya ikan ini sudah aku cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk mengolahnya, ikan ini harus dicuci terlebih dahulu. Oke, lanjut. Ini ikannya mau kita marinasi dulu. Ini ikannya aku kunyel-kunyel gini, perutnya nggak ada yang pecah. Ini bagus banget. Lanjut kita siapkan 200 gram tepung beras. Ini langsung dituangkan ke wadah ya. Lalu tambahkan 1 sendok makan tepung terigu protein sedang, dan tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu ini diaduk-aduk rata. Teman-teman boleh ya menambahkan kaldu ayam ataupun penyedap rasa. Saya di sini hanya menggunakan garam karena ikannya sudah asin. Lalu tambahkan air panas. Ini kita aduk-aduk menggunakan sumpit. Ini airnya nanti dituang secara bertahap. Takaran airnya itu sekitar 100 sampai 120. Dikira-kira adonannya sudah menggumpal dan adonannya tidak terlalu cair dan jangan juga terlalu kekurangan air, nanti hasilnya jadi keras. Dan gunakan air panas ya teman-teman, jangan gunakan air dingin. Kalau tidak mau repot-repot, gunakan air panas dari dispenser juga bisa ya.
Ini kita aduk-aduk merata sampai semua adonan tepung yaitu menggumpal dan ditambahkan terus sedikit demi sedikit air jika dirasa ada tepung yang belum menggumpal. Nah, ini sepertinya semua tepung sudah menggumpal. Ini tadi tepungnya sedikit tumpah, jadi aku bersihkan dulu sambil aku ambil ulekan ya. Oke. Oh iya, lanjut sebelumnya ini aku tuangkan biji wijennya dulu. Teman-teman yang nggak punya biji wijen boleh di skip ya. Ini supaya aromanya lebih wow. Ini lanjut adonannya kita ulek-ulek kayak gini. Ini bertujuan supaya si tepungnya itu dingin, dan karena ini kan tadi habis kita siram pakai air panas, jadi sekarang kondisinya tepungnya itu panas jadi nggak bisa dibentuk. Jadi ini kita ulet-ulen dulu supaya hasilnya ulen dan pulen. Nah, ini setelah diulek-ulekin, kita kasih taburan tepung kanji atau tepung tapioka supaya nggak lengket. Dan di sini aku tambahkan margarin. Margarinnya udah meleleh ya, atau mentega. Teman-teman boleh mengganti dengan minyak goreng, sekitar 1 sendok makan minyak goreng. Ini bertujuan supaya nanti pada saat kita bentuk, adonannya tidak lengket. Aku sarankan teman-teman untuk menggunakan sarung tangan plastik supaya adonannya enggak lengket di tangan teman-teman ataupun lengket ke bagian manapun ya. Ini pada saat diulenin, kalau kita pakai sarung tangan plastik gini, ini lembut banget, lentur banget, dan hasilnya itu enggak lengket kemana-mana, enggak belepotan, dan jadinya bersih. Ini lihat adonannya udah pulen, halus, dan harum banget. Di sini aroma tepung berasnya kecium banget ya, wangi. Dan ini mau kita biarkan dulu kurang lebih 10-15 menitan ya, supaya hasilnya lebih halus dan lebih pulen. Ini sarung tangannya aku buka. Oke, lanjut. Ini sebelumnya aku udah siapin wadahnya ditaburin tepung beras. Usahakan menggunakan jenis tepung yang sama, yaitu tepung beras, agar nanti adonan tepung beras yang basah dengan adonan tepung beras yang kering akan menyatu. Nah, di sini sebelumnya ikan sisamonya sudah aku iris-iris kecil-kecil seperti ini. Ini tujuannya supaya nanti pada saat kita selimuti dengan adonan yang basah, mereka saling melekat dan saling lengket. Jadi pada saat digoreng, itu adonannya enggak lepas ya. Ini lanjut, ikan sisamonya kita balurkan ke tepung beras yang kering seperti ini. Lakukan ke semua ikan sisamo sampai selesai. Nah, setelah semua ikan sisamo selesai dibalurin dengan tepung beras yang kering, ini kita lanjut untuk menyelimuti ikan sisamonya. Sebelumnya aku membungkus telenan dengan plastik wrapping, ataupun kalau tidak ada plastik wrapping dibungkus dengan plastik ya. Ini bertujuan nanti supaya pada saat dibentuk adonannya enggak lengket. Lalu kita tambahkan sedikit minyak. Ini minyaknya dioles ke seluruh telenan seperti ini, olesin ke seluruh bagian telenan. Lalu ambil sedikit adonan. Nah, ini adonan setelah dibentuk bulat. Setelah itu kita ratakan. Lembut banget ya. Ini jadi seperti perosotan. Ya. Ini kita pijet-pijet, kita ratakan. Ini diratakannya dirasa-rasa aja. Sekiranya tipisnya udah sama. Nah, ini setelah dibalik hasilnya nggak pecah, halus banget. Lanjut, ini dibentuk seperti ini, seperti di video ya. Lanjut kita masukkan ikan sisamonya ke bagian tengah adonan. Lalu kita ukur bagian kepala dan ekornya. Dan berikutnya langsung kita selimutkan ke ikan sisamo. Dan sisanya kita potong. Oke, lanjut ini kita rapikan.
Dan jadilah ikan sisamonya terselimuti dengan tepung beras. Jadi ikan sisamonya udah nggak kedinginan lagi ya teman-teman, karena udah kita selimutin pakai tepung beras. Nah ini dia hasilnya, halus banget, lembut. Ini tinggal teman-teman rapiin aja, ini gampang banget. Untuk proses pengerjakannya direkomendasikan untuk menggunakan sarung tangan plastik ya. Jangan menggunakan sarung tangan yang karet, karena nanti dikhawatirkan akan lengket-lengket. Nah seperti ini teman-teman. Cantik banget ya hasilnya, mulus. Dan lakukan ke seluruh ikan sisamo. Lipat seluruh ikan sisamo. Nah setelah semua ikan sisamo selesai diberi selimut tepung beras, lanjut ini kita sudah siapkan minyak panas. Untuk suhu api kompornya, suhu apinya sedang ya. Dan setelah itu langsung masukkan ikan sisamonya ke dalam api panas. Ini ikan sisamonya yang sudah dibalut dengan selimut. Awalnya warnanya putih, nanti setelah digoreng warnanya kira-kira berubah atau tidak ya. Di sini aku menambahkan 1 lembar daun salam untuk mengurangi aroma amis. Nah, di sini ikan sisamonya masih belum berubah warna. Kita tunggu ikan sisamonya sampai berubah warna dan sampai garing. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya. Ikan sisamonya mulai berubah menjadi coklat keemasan. Dan lihat, ikan sisamo yang belum digoreng warnanya putih suci tanpa dosa. Dan setelah digoreng warnanya berubah menjadi coklat keemasan. Dan ini sudah garing teman-teman, lanjut kita angkat ya. Dan ini dijamin gorengannya matang sampai ke dalam tulang-tulang ikannya ya. Jangan khawatir, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini lanjut ikannya digoreng semua. Dan kita lihat hasil dalamnya. Wah, matang sempurna ya. Dan telurnya nggak hancur, nggak pecah. Mantep banget. Ini aroma biji-bijiannya kecium banget, wangi, dan aroma amisnya nggak ada sama sekali, ketutup sama aroma tepung berasnya. Dan teman-teman bisa lihat di sini, ini enak banget. Ini pasti enak banget teman-teman. Ini jadi cemilan favorit anak-anak kecil. Udah kebayangkan gurihnya kayak apa? Ini kita buka bagian dalamnya ya. Nah ini dianya teman-teman, matang sempurna ya. Dan di dalamnya itu juga garing. Coba kita makan. Gimana? Udah kebayangkan rasanya? Di dalamnya waktu digigit crispy, dan waktu dimakan dalamnya itu penuh dengan nutrisi. Ini aku mau lanjut makan bagian kepalanya. Enak juga teman-teman bagian kepalanya itu, karena nggak amis sama sekali, apalagi telurnya ini enak banget. Sumpah kalian harus beli. Ini coba aku kasih ke bocil dulu ya, dia suka nggak? Sebentar ya. Nah ini dia cobain makan. Bismillahirrahmanirrahim, enak katanya gitu. Ya Allah, makasih ya teman-teman udah nonton video kami, dan sampai ketemu di video berikutnya.